Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Gas 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 gas. Wah enaknya jam setengah 8 kita gas ke kampus sambil ngobrol-ngobrol. Mumpung ya teman-teman biar nggak ngantuk ya. Dan ini kondisinya cerah, cuacanya bagus banget. Nggak tahu ini gunungnya kelihatan atau tidak. Agak sedikit ngebut karena ini aku mau ngajar dan sudah mepet banget waktunya. Semoga nggak sampai terlambat ya, karena kasihan mahasiswa nanti nungguin. Nikmatnya ini pegawai bank biasanya ini sepatunya ditaruh di kantor. Biasanya model-modelannya sih kayak pegawai bank. Jadi inget dulu waktu masih jadi kuli bank ya, sebelum jadi dosen aku jadi kuli bank cuy, di salah satu bank milik negara. Enaknya. Wah ini motor-motor banyak banget dari berbagai macam jenis ya. Itu motor apa sih ya yang warna biru? Vespa apa ya? Bukan. Iya mungkin ya. Mungkin kalau yang tahu bisa komen ya. Karena sekarang motor banyak banget ya, semakin tahun jenisnya. Bahas motor, aku jadi inget ini yang viral baru-baru ini teman-teman. Dan kita akan coba sharing sedikit ya terkait dengan entah itu fenomena, entah itu mungkin permasalahan atau mungkin tragedi. Yes. Tapi ya di sini disclaimer dulu ya. Aku di sini tidak berniat untuk menjatuhkan dan tidak memihak. Aku di sini sharing kacamata sebagai pengendara dan yang menjadi anggota komunitas. Karena yang pertama adalah aku punya motor. Aku menikmati motor. Aku riding motor. Yang kedua, aku punya komunitas. Komunitasnya sudah cukup lama walaupun motornya tergolong baru. Tapi yang jelas di sini aku mau coba bahas terkait dengan kejadian di salah satu kota. Langsung aku sebut aja karena memang sudah banyak di media sosial ya, atau di berita, di kota Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dengan adanya kejadian yang menurutku sedikit memalukan sih. Ada komunitas motor tua ya, motor CB. Dan memang komunitas tersebut ini ya, dari motornya aja udah lama, motor klasik, sehingga aku yakin komunitasnya pasti banyak banget ya di seluruh Indonesia. Nah, langsung ke kejadian aja ya. Jadi komunitas motor CB itu kan mengadakan ini ya, perkumpulan ya, atau saya kurang begitu tahu namanya apa. Intinya mengumpulkan pengendara motor Honda CB di seluruh Indonesia untuk ini ya pokoknya bersilaturahmi lah. Nah itu tempatnya di Nganjuk. Jadi Nganjuk itu terkenal dengan kota CB. Panitia acara kalau aku lihat di media sosialnya, di Instagramnya ya, itu menurut saya sih udah sesuai itu. Jadi
menghimbau agar tidak arogan, terus tertib lalu lintas, nggak pakai knalpot brong dan lain-lain. Itu dari panitia sudah ada himbauan seperti itu. Terus untuk apapun itu mungkin sudah dipersiapkan ya dengan baik ya. Ya namanya juga penyelenggara kan, apapun itu terkait dengan event teman-teman itu nggak boleh main-main kan. Ini kan pengalamanku juga, kadang ngurusin event juga di kampus. Nah pada saat hari H ini masalahnya. Jadi kejadiannya intinya adalah ada dua. Yang pertama, oknum ya, aku ngomong oknum sih ya, oknum dari pengendara motor CB yang ikut ke sana, entah itu dari komunitas mana, tapi yang jelas motornya CB ya, karena kan komunitas itu banyak teman-teman. Satu motor, jenis motor bisa komunitasnya banyak, kayak Zetik aja. Zetik itu walaupun motornya jenisnya cuma satu, Zetik 25R, itu komunitasnya banyak, kayak komunitasku, komunitas Zetik 25R Ngapak. Ada juga Zetik Owner, itu juga per daerah lah gampangannya, bahkan mungkin per kabupaten ya. CB pasti seperti itu. Mungkin kan ada komunitas CB Purwokerto, komunitas CB Purbalingga, komunitas CB Jakarta dengan nama masing-masing. Nah, oknum tersebut, oknum berarti kan orang ya, itu pada kumpul di salah satu supermarket ya, Indomart lah kalau kita ngomong. Bukan satu, bukan dua, bukan 10, tapi puluhan bahkan ratusan orang pada datang ke sana, karena mungkin lokasi dari swalayan tersebut itu dekat dengan tempat komunitas CB itu kumpul. Jadi ya mereka kan mungkin kan mau beli sesuatu atau mau istirahat atau mau apapun itu masuk ke swalayan. Nah permasalahannya adalah itu ratusan orang, mungkin puluhan ya kalau semisal di satu lokasi, tapi saya yakin kalau bolak-balik dan lain-lain mungkin ratusan, bahkan mungkin ya ribuan. Nah itu pada apa ya, aduh saya ngomongnya juga bingung ya, pada istirahat, pada kalau dalam bahasa Jawa namanya kelekaran ya, pada kelekaran, pada duduk-duduk, ada yang tiduran, ada yang rokok di situ, ngambil snack dan lain-lain. Nah itu kan aduh, itu tempat ber AC, kotor, terus apa ya, mungkin kan karena banyaknya pengunjung ya kan, jadi nggak kondusif teman-teman, nggak kondusif ya. Dari pihak pegawai supermarketnya juga kan pasti kan bingung itu, wah ini mau ngurusin yang mana, orang ada yang mau beli dan lain-lain. Nah itu pasti kayak gitu. Nah itu chaos sih menurutku ya, mohon maaf. Walaupun mungkin ini pradugaku ya, itu acara bisa jadi sebelum atau sesudah acara inti. Jadi kan ya kita mengumpulkan ratusan bahkan ribuan orang itu kan susah teman-teman. Nah kita nggak tahu mungkin setelah kegiatan mereka melakukan apa, tapi kan mereka kan apapun itu kan bawa motornya kan motor CB ya kan. Perkara itu bukan tanggung jawab, harusnya itu sebenarnya masih bertanggung jawabnya. Nah terus untuk isu yang selisih teman-teman, ya aku mantan pegawai bank, jadi pasti tahu itu kredit dan lain-lain pasti ada selisih. Nah selisihnya itu kan yang desas-desusnya kan sampai 4 juta, tapi kan diklarifikasi. Tapi sebentar, bagus banget nih teman-teman, mantap, Gunung Selamat terlihat. Oke kita kembali lagi, katanya nggak sampai 4 juta, masih ratusan ribu. Cuma apapun itu ya tetap selisih ya, tetap selisih. Nah itu sebenarnya kalau ngomong masalah panitia
ini kalau opini pribadiku ya, di posisi itu bisa jadi panitia sudah tidak bisa menghandle atau tidak bertanggung jawab, sudah tidak bisa bertanggung jawab di situ. Karena apa? Itu sudah di luar konteks acara. Ibaratnya kalau kayak aku nonton konser, tiba-tiba aku bikin rese atau aku tiba-tiba tawuran sebelum atau setelah aku nonton konser, itu sebenarnya panitia sudah tidak ada tanggung jawabnya di situ, dalam tanda kutip sudah tidak bertanggung jawab di situ, kecuali kalau masih di daerah atau di lingkungan lokasi dari tempat komunitas itu kumpul ya teman-teman. Atau kalau misalnya konser ya di lokasi konser tersebut. Kalau di Alfamart itu kan pasti kan sudah di luar teman-teman, ya kan. Indomart, Alfamart itu kan sudah ke jalanan umum. Cuma yang aku sayangin adalah yaitu tadi, berarti oknumnya itu mereka nggak mikir bahwa di situ adalah tempat orang lain juga belanja. Otomatis kan merasa keganggu. Terus terkait dengan ada orang yang merokok di situ, ada orang yang pakai sepatu bot terus kotor di situ. Itu kan efeknya kan bisa merugikan dari ya, satu, petugas dari pegawai swalayanya harus ngepel lagi lah, dan lain. Yang kedua, orang yang mau datang ke situ ya pasti kan mikir-mikir ya, ini ramai temen nggak kondusif, temen nggak jadi ya. Nah itu kan gitu. Itu jadi kalau aku di situ lebih ke oknum dari pengendaranya, karena kan tidak semua itu, aku yakin tidak semua. Dan kalau suasana udah kayak gitu, udah chaos ya, atau udah kacau balau kayak gitu, itu udah susah banget ngehandle-nya. Apalagi ada yang ngevideo, ya wis wassalam, udah pasti viral itu. Dan yang kedua lah, ini yang perlu dititik beratkan sebagai pengelola event atau panitia. Bagusnya sebentar ya. Wah tuh gunungnya masya Allah. Keren. Nikmat. Ya lanjut lagi ya teman-teman. Tadi kita ke distract sama pemandangan indah tuh. Aduh. Itu kan acara itu kan ada konsernya, ada artisnya, ada penyanyinya lah ya. Nah kan ada penyanyi, salah satu bintang tamu itu namanya, jujur ya aku nggak terlalu paham ya, karena aku nggak terlalu tahu penyanyi dangdut ya, Gia atau siapa itulah. Nah itu jadi bintang tamunya atau jadi artisnya, artis pendukungnya. Nah itu Mbak Geanya itu nggak sampai masuk ke lokasi konser teman-teman, bahkan nggak sampai nyanyi. Jangankan nyanyi, masuk ke lokasi konser aja enggak. Mbak Geanya itu putar balik, dia balik kanan, nggak jadi. Karena apa? Nggak bisa masuk. Itu dikerumunin sama, ya itu tadi, kembali lagi ke oknum lagi, dikerumunin mobilnya, digedor-gedor, terus katanya dibaret-baret itu mobilnya lah. Ya pasti kan panik itu, yang katanya di statusnya Mbak Gia itu dia trauma itu seumur hidup katanya, karena lah ya pasti panik banget kan. Nah itu tuh, kalau di sini aku menitik beratkan yang satu oknum, yang kedua adalah panitia. Mohon maaf ini untuk rekan-rekan panitia event dari CBD Nganjuk, itu menurut saya itu panitia kurang profesional, khususnya dalam LO-nya, liaison officer-nya, atau bagian untuk menjemput artis. Ini pengalaman ya, karena di universitasku sendiri kan mahasiswanya juga kan dia ada mata kuliah event organizer ya, atau entrepreneur creative project.
Nah, terakhir kemarin kita ngundang Tulus, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, itu artisnya dalam tanda kutip di sini Tulusnya itu bener-bener minta sesuatu yang private. Begitu masuk itu nggak langsung keluar Tulusnya, itu Tulus masih tetap di mobil aja. Padahal itu sudah di lokasi dan itu tidak di belakang panggung, itu tidak rame, teman-teman. Tidak rame. Dia langsung lewat pintu belakang, terus di belakang panggung, terus nggak keluar. Dan Tulus meminta pokoknya steril di belakang panggung, nggak ada orang yang tidak berkepentingan. Dan kita sebagai panitia ya harus ya memenuhi ya permintaan dari artis, karena kan ini kan terkait dengan kondisi keamanan, resiko dan lain-lain. Nah, harusnya panitia di CB Nganjuk itu benar-benar konsen sama kedatangan artis. Entah itu mau diselipin di mana lah, atau mau dikasih penjagaan lah, dikasih jalan lah. Tapi faktanya itu kalau dicerita itu nggak, benar-benar nggak bisa masuk. Padahal itu artinya loh. Karena rame banget katanya. Nah, ini mungkin kritik buat mungkin ya teman-teman panitia apapun itu, semoga lebih bisa memperhatikan tentang perjalanan artis sampai masuk ke lokasi konser, biar tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi di komunitas CB. Wah, pokoknya viral dan ya mohon maaf ya hujatan di mana-mana, teman-teman, di grup Facebook, di Instagram. Dan ini sampai saat ini aku nggak tahu apakah ada klarifikasi atau tidak dari panitianya, karena ini yang beredar tuh, yang keluar malah klarifikasi. Saya nggak tahu itu panitia atau bukan, tapi menurut saya sih itu bukan klarifikasi ya, itu kayak pembelaan ya, dan itu kocak sih. Itu bangun tidur suruh ngomong itu betul. Mohon maaf. Aduh, itu bukan seperti itu sih cara klarifikasinya. Apalagi membanding-bandingkan sama banjir gitu. Ya ini kan yang salah bukan panitia, yang salah individu. Itu panitia juga individu manusia kan, masa bukan manusia itu kan? Aduh. Yang salah bukan panitia tapi individu manusianya lah ya, emang panitianya bukan manusia. Aduh. Terus yang kedua disamain sama banjir. Banjir itu kan datang kan karena alam. Aduh nih, apapun itu banjir itu ya karena manusianya sendiri. Aduh, dan ini kalau ngomong itu gak selesai tuh kalau aku bahas itu kocak lagi sih. Tapi yang jelas semoga nanti ada klarifikasi langsung dari panitia, dan semoga ini cepat mereda, karena kan apapun itu selaku sesama komunitas motor ya, CB itu aku seneng banget motornya. Itu motor everlasting, teman-teman, sampai sekarang masih bertahan dari tahun 70-an tuh, komunitasnya masih banyak. Aku langsung ngomong ya, mungkin ya jarang banget ya, bahkan hampir tidak ada motor cc kecil, kita ngomong cc kecil ya, yang sekuat itu komunitasnya. Itu terus se-everlasting itu motor masih ada loh cuy, masih ada, masih jalan, itu kan kuat banget. Ini kita ngomong opini pribadi ya, itu seperti itu. Ya semoga tetap silaturahmi berjalan, tetap aku support untuk semua teman-teman komunitas. Insya Allah akan segera terselesaikan permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Aku udah sampai kampus. Jadi kalau mau subscribe silahkan di subscribe yang belum subscribe ya. Terus kalau mau diskusi, monggo kita diskusi di kolom komentar. Dan semoga diskusinya selalu positif ya, tidak ada hujatan dan lain-lain. Karena apapun itu, kalau apa-apa pakai emosi
itu tidak akan terselesaikan. Yap, mungkin gitu aja. Sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.